Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aisyah Bintang Sari. Yuk kita belajar bersama. Materi kali ini mengenai peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan imperialisme Barat ke Indonesia. Sejak abad 16 muncullah pelaut-pelaut dari Eropa. Kemajuan ilmu teknologi pelayaran menyebabkan Eropa mampu berlayar sampai ke perairan Indonesia. Orang-orang Portugislah yang mulai di Indonesia karena beberapa faktor yaitu ekonomi. Mereka ingin mendapatkan untung besar dengan berniaga, ingin membeli rempah-rempah di Maluku dengan harga yang murah dan dijual di Eropa dengan harga yang mahal. Faktor yang lain yaitu hasrat untuk menyebarkan agama Kristen dan melawan orang Islam. Yang selanjutnya adalah sekitar tahun 1618 sampai 1691, pihak Belanda menyerang Pangeran Wijayakarma dan dapat merebut Jayakarta. Di atas runtuhnya di kota tersebut dibangunlah kota baru yang bernama Batavia. Konsolidasi kekuasaan Belanda atas Jawa membuka jalan bagi ekspansi Belanda ke wilayah Hindia Timur lainnya. Selama rentang waktu 1824 sampai 1858, Belanda telah menguasai seluruh Sumatera. Tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada mulanya didorong oleh keinginan mendapatkan rempah-rempah secara langsung di Indonesia, karena waktu itu di Barat mengalami kesukaran memperoleh rempah-rempah. Yang selanjutnya adalah Islam sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perkembangan Islam sebelum masa kolonialisme Barat di Jepang. Yang dua, perkembangan Islam pada masa kolonialisme Barat dan Jepang. Baik, yang pertama adalah Islam sebelum kolonial Barat dan Jepang. Abad-abad pertamaan Hijriyah, lewat jalur perdagangan dan selanjutnya Islam berkembang melalui beberapa jalur seperti jalur perkawinan, tasawuf, politik, dan lain-lain. Dalam proses Islamisasi terjadi interaksi antara budaya lokal sehingga corak Islam di beberapa tempat berjalan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat tanpa mengurangi nilai yang sesungguhnya. Baik, yang selanjutnya adalah Islam masa kolonial Barat dan Jepang. Pada masa kolonialisme Barat khususnya Belanda, Islam menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena Belanda di samping datang untuk berdagang, mereka juga menjalankan misi kristenisasi. Namun dengan motivasi keimanan Islam, Belanda menghadapi perlawanan dari umat Islam selama berabad-abad. Dan akhirnya Belanda mengangkat kaki dari bumi Nusantara tanpa berhasil mengkristenkan bangsa Indonesia pada saat itu. Penduduk Jepang di Indonesia yang cenderung mengakomodasikan umat Islam melapangkan jalan bagi bangkitnya kembali semangat pergerakan-pergerakan Islam dan nasionalisme, baik pergerakan politik maupun pergerakan kemasyarakatan lewat para tokoh penggerak. Inilah ide tentang dasar negara terbentuk dan akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan dengan dasar Pancasila, walaupun keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak tercapai. Yang selanjutnya adalah bentuk peradaban Islam di Indonesia. Islam di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami keguncangan di mana perseteruan antar kelompok nasionalisme dan kelompok lain Islam lainnya, serta kelompok-kelompok lain yang masing-masing berpegang teguh pada misi mereka masing-masing untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam dan Pancasila. Dengan timbulnya masalah ini, maka timbullah pergerakan-pergerakan partai-partai dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Hal tersebut dilakukan oleh Islam karena mereka kecewa dengan hasil keputusan Presiden yang menjadikan dasar negara Indonesia sebagai negara, yaitu Pancasila. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan cukup berkembang karena pemerintahan memberikan peluang besar dengan melakukan penyetoran dengan sekolah umum sehingga sekolah Islam tidak mengalami ketertinggalan. Yang selanjutnya adalah Islam pasca kemerdekaan.
agama Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terutama Indonesia. Terbukti dengan peradaban Islam yang berkembang dari waktu ke waktu serta pemberian pengaruh yang cukup besar akan aspek kehidupan baik berupa pendidikan, organisasi, adat, seni, politik, maupun ekonomi yang menyatu menjadi kebudayaan di Indonesia. Adapun beberapa bentuk peradaban di Indonesia antaranya adalah pesantren. Yang nomor 2 adalah gerakan masyarakat Islam dan politik. Yang ketiga budaya dan adat istiadat. Yang terakhir adalah ekonomi. Yang selanjutnya adalah organisasi Islam sebagai bentuk peradaban Islam di Indonesia. Dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia muncul berbagai organisasi yang ikut berjuang dalam menyebarkan dan memperkembangkan agama Islam. Berikut adalah beberapa organisasi Islam di tanah air sebagai bentuk peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama NU, merupakan organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau lebih tepatnya pada 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama besar dari Jombang, Jawa Timur yang bernama Hadrus Syahid Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu kakek dari Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang selanjutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Didirikan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 atau lebih tepatnya pada tanggal 18 November 1912 di Jogja. Terima kasih atas waktunya karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.